Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, hampir semuanya merupakan kumpulan dari setiap perjumpaan antara kita dengan sesama kita, antara kita dengan mereka yang kita sayangi, antara kita dengan mereka yang kita benci, antara kita dengan mereka yang membenci kita, dan di antara kita dengan mereka yang senantiasa mendukung kita. Tetapi apakah perjumpaan senantiasa kita sadari sebagai perjumpaan kita dengan Sang Pemilik kehidupan yang senantiasa menghendaki sesuatunya indah pada waktunya dan sesuai dengan rencananya atas hidup manusia orang beriman. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Penyayang, kunjungan Maria membawa sukacita bagi Elisabet. Semoga sukacita itu pun kami alami di setiap kami mau memberikan diri untuk merayakan Ekaristi yang merupakan sumber pengharapan bagi kami di dalam persiaran hidup kami. Buatlah kami senantiasa mampu menghadirkan Engkau di dalam perjumpaan kami dengan sesama kami, sehingga kami sungguh mampu menjadi tanda dan bukti nyata akan kasih-Mu yang senantiasa menjadi sumber kekuatan bagi hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Jika kita mendengarkan bacaan pada hari ini dari Kidung Agung, kita mendengarkan bagaimana sukacita ketika orang yang dicintai itu datang. Ketika orang yang kita kasihi itu hadir di dalam hidup kita. Tetapi kebahagiaan yang sesungguhnya, dari Kidung Agung kita menjadi tahu bahwa ketika kita mampu mencintai meskipun harus terluka, tetapi kita tetap dimampukan menemukan kasih Allah dan mencintai Dia yang kita pilih, Dia yang kita kasihi, Dia yang mungkin membenci kita, Dia yang mungkin mendukung kita, dan Dia mungkin yang kita benci. Hari ini kita diajak untuk melihat kembali di dalam perjalanan hidup kita, di dalam perjumpaan dengan orang-orang yang kita temui, baik di dalam komunitas, keluarga, di dalam komunitas basis hidup menggereja. Apakah kita senantiasa menyadari bahwa sapaan mereka, diskusi dengan sesama kita, kritikan yang disampaikan oleh sesama kita, rasa tersakiti atau kita yang menyakiti, kita sadari sebagai bagian dalam persiaran hidup kita sebagai orang beriman untuk dibentuk menjadi apa yang Tuhan kehendaki di dalam persiaran hidup kita. Apakah kita senantiasa bersukacita ketika Tuhan datang, hadir menyapa kita melalui orang-orang yang mengkritik kita, melalui orang-orang yang menegur kita, melalui orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita? Seringkali kita justru memaksakan kehendak kita. Bahkan seringkali kita ingin menunjukkan siapa yang hebat, siapa yang kuat, siapa yang paling berjasa di dalam persiaran hidup kita. Kasih Allah tidak menghendaki hal yang demikian. Kasih Allah menghendaki Anda dan saya serta kita semua senantiasa bersukacita karena perjumpaan dengan Dia di dalam pekerjaan, hidup kita sehari-hari, tanggung jawab kita baik sebagai guru, sebagai biarawan-biarawati, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai buruh,
sebagai pimpinan, sudahkah kita bersukacita atas berkat yang melimpah yang Tuhan berikan kepada kita? Seringkali kita justru mempertanyakan, apa itu sukacita? Bagaimana harus bersukacita? Saat kita hendak menyambut perayaan Natal, kita masih harus bekerja, bahkan sampai di hari biasanya kita merayakan malam Natal. Hari ini kita diingatkan di dalam Injil Lukas. Kita hendaknya belajar dari Elisabet dan Yohanes bahwa Tuhan senantiasa menyapa, Tuhan senantiasa menguatkan kita di dalam pekerjaan kita, di dalam belajar kita, di dalam tugas dan tanggung jawab kita. Tuhan menghendaki kita menjadi teladan. Tuhan menghendaki kita menjadi pribadi yang kuat. Tuhan menghendaki kita menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan, menyiapkan diri untuk menyambut Sang Juru Selamat bertahta di dalam hati kita. Mungkin kita kecewa, mungkin kita juga bertanya-tanya, dan mungkin kita khawatir, takut, karena apa yang sudah kita rencanakan menjadi berbeda karena situasi pandemi COVID-19 yang kian merajalela. Tetapi jangan menjadi takut, jangan membuat kita menjadi khawatir. Kita diajak untuk bersukacita. Tuhan sudah hadir datang menyapa kita. Tuhan sudah senantiasa menguatkan kita melalui orang-orang yang kita kasihi, melalui sesama kita, baik yang membenci maupun yang tidak membenci, baik yang mendukung maupun yang mengkritik tetapi membangun. Tuhan memiliki caranya menyapa kita, menguatkan kita. Mari kita bersukacita, mari kita syukuri karena kita hingga saat ini masih diberikan rahmat kehidupan, masih diberikan kesempatan untuk mengalami begitu banyak perjumpaan agar kita sungguh menyadari betapa besarnya kasih Allah kepada Anda, saya, serta kita semua. Karena boleh mengalami semuanya, suka, duka, kecewa, bahagia, sukacita, sedih. Tetapi kita masih diberikan kemampuan, kita masih diberikan kesempatan, kita masih boleh ambil bagian di dalam karya penyelamatan untuk keselamatan banyak orang. Kita juga diberikan kesempatan untuk memurnikan hidup kita. Kita diberikan kesempatan untuk lahir kembali. Mari kita jadikan hidup kita sebagai berkat dengan lahir baru, mempersiapkan diri untuk menjumpai Sang Juru Selamat yang datang dan mengajak kita untuk lahir baru, menjadi pribadi yang baru dan lebih taat serta setia pada rencana dan kehendak Allah. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, Allah senantiasa menyapa kita di dalam perjamuan Ekaristi. Maka hendaknya kita tidak terlena di dalam Ekaristi online. Beranilah kita dengan ketaatan dan prokes yang ada untuk menjumpai Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan. Jangan takut, selagi kita taat, selagi kita setia, kita selamat. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.